Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbul lughatil arabiyyah, kaifa halukum? Atamanna an takunu jami'an fil khair wassihah wal afiyah. Baiklah para pencinta bahasa Arab sekalian, serial ilmu nahwu kali ini akan membahas cara bagaimana membandingkan atau melebihkan sifat di antara dua hal atau menyatakan sifat paling atau super di antara berbagai hal. Dan dalam bahasa Arab, untuk menyatakan hal tersebut menggunakan isim tafdil. Baiklah, kita mulai saja. Ismut tafdil ismun mushtaqun ala wazni af'alu liddilalati ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin wa zada ahaduhuma 'ala al-akhar fi hadhihi sifah. Isim tabdil adalah isim mushtaq. Apa itu isim mushtaq? Adalah isim yang memiliki rumus tertentu, cara tertentu dalam membuatnya dengan wazan tertentu. Ala wazni af'alu, yaitu pada wazan af'alu. Di pembentukannya menggunakan wazan af'alu. Lidilalati untuk menunjukkan ala anna syai'aini bahwa dua perkara itu ishtaraka fi sifatin memiliki kesamaan sifat wazada ahaduhuma dan melebihkan salah satu dari dua hal tersebut alal akhar pada yang lain. Jadi yang satunya lebih daripada yang lain fi hadhihi sifat dalam sifat tersebut. Nah, kita lihat tadi adalah pembentukannya menggunakan wazan af'alu. Maka kalau kita misalkan menemukan isim kabirun besar, maka dimasukkan ke wajan af'alu menjadi akbaru. Kathirun aktharu. Hasanun ahsanu. Jamilun ajmalu. Aliyun a'la. Karimun akramu. Itu adalah cara pembuatan isim tafdil. Bagaimana sekarang cara penggunaannya? Kita lihat dalam contohnya. Asyamsu akbaru minal ard. Matahari akbaru lebih besar minal ard daripada bumi. Jadi kita membandingkan dua hal. Asyams memiliki sifat besar. Al-ard memiliki sifat besar. Kabir. Tetapi ketika dibandingkan antara matahari dengan bumi, maka matahari lebih besar daripada bumi. Maka kabirun diubah ke wajan af'alu menjadi akbaru. Asyamsu akbaru minal ard. Matahari lebih besar daripada bumi. Wa yusamma ma qabla ismi tafdil mufaddalan. Maka dinamai kalimah atau kata sebelum isim tafdil adalah mufaddal. Wahwa syams. Contohnya di sini. Asyams adalah mufaddal namanya. Yang diunggulkan. Sementara wa yusamma ma ba'dahu dan dinamai isim atau kalimah setelah isim tabdil tersebut adalah mufaddal alaih, ya. Wahwal ard. Al-ard namanya adalah mufaddal alaih. Jadi asyamsu mufaddal, akhbaru isim tafdil, al-ardi adalah mufaddal alaih. Baiklah, kita lanjutkan pada bentuk-bentuk isim tafdil. Sughu ismi tafdil. Maksudnya adalah bagaimana cara kita membuat bentuk-bentuk isim tafdil tersebut. Yang pertama, yusaghu ismu tafdili minal fi'li alladhi yajuzu ta'ajjub minhu. Isim tafdil ini dibentuk dari fi'il yang boleh dibuat ta'ajjub. Maksudnya adalah fi'il yang bermakna takjub, ya. Di sini ada makna penyipatan, makna sifat. Wahwa yaitu al-fi'lu tsulasi at-tam, adalah fi'il tsulasi, fi'il yang memiliki 3 huruf, at-tam yang sempurna. Perlu diketahui fi'il tsulasi ini maksudnya adalah fi'il tsulasi mujarrad yang
hurufnya hanya 3, fa, ain, dan lam. Al-mutasarrif, selanjutnya fi'il tersebut itu haruslah yang mutasarrif, ya. Ai goiru jamid, yaitu yang tidak jamid. Lawan mutasarrif itu adalah jamid. Mutasarrif itu bisa ditasrif, berarti jamid adalah kalimah-kalimah yang tidak bisa ditasrif. Al-muthbit, terus harus positif, ya, tetap. Ai goirul manfi, yaitu tidak negatif. Al-mabni lil ma'lum, selanjutnya fi'il tersebut harus berbentuk aktif, dalam bentuk aktif, tidak bisa pasif, ya. Walaisal wasfu minhu ala wazni af'alu alladhi muannatsuhu fu'ala, yaitu pada wazan af'alu alladhi muannatsuhu fu'la, yang kalau dimuannaskan menjadi wazan fu'ala. Nah, kita lihat dalam contoh al-jibalu a'la minat tilal. Ini juga sama yang bawah, ya. Al-jibalu a'la minat tilal. Gunung a'la lebih tinggi minat tilal daripada bukit-bukit. Kata a'la ini asalnya dari kata ala, ya, kalau dalam bentuk fi'il madinya, atau kalau dalam bentuk isimnya asalnya aliyun, tinggi. Zaidun afdalu min amrin wa akramu min khalidin. Zaid afdalu, lebih utama dibanding Umar, atau Amr di sini, ya, bukan Umar karena ada waw. Wa akramu, dan lebih mulia dari Khalid. Nah, ini fi'il yang tadi itu disebutkan al-fi'lu tsulats, fi'il yang 3 huruf, ya. Fa, dod, dan lam. Kaf, ro, dan mim. Jadi cara pembentukannya itu tinggal memasukkan pada wazan af'alu. Yang kedua, bentuk kedua, wa idza kana al-fi'lu ghairu mustawfin li hadhihi syurut fala yusagu minhu ismu tafdil mubasyaratan. Apabila fi'il tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak bisa dibentuk isim tabdil secara langsung, melainkan wa innama yatawassalu ila tafdili minhu bi dzikri masdarihi sharih, yaitu harus isim tabdilnya itu diperantarai dengan menyebutkan masdar sharihnya ba'da asyaddu, setelah kata asyaddu, au aktsaru, atau aktsaru, au a'dhamu, atau kata a'dhamu, wasyibhuha, ataupun yang semisalnya. Jadi maksudnya begini, bahwa fi'il atau kalimat tersebut yang hurufnya itu lebih dari 3 huruf, contohnya misalkan irtifa'an, ini kan masdar sharih dari irtafa'a, yartafi'u, irtifa'an, maka sebelum kalimat ini disimpan kata aktsaru, asyaddu, a'dhamu. Boleh asyaddu, boleh aktsaru, atau boleh a'dhamu. Nah, jadi kalau dalam kalimahnya disebutkan al-haramul akbar aktsaru irtifa'an min jami'i mabanil qahirah. Piramida yang paling besar, nah ini juga isim tabdil sebetulnya. Nah, tapi yang dimaksudkannya itu adalah kalimat irtifa'an. Ini irtifa' itu artinya itu tinggi, ya. Ini ingin mengatakan lebih tinggi. Nah, ketika menyebutkan lebih tingginya ini, karena ini lebih dari 3 huruf, maka sebelumnya menggunakan kata aktsar. Aktsaru irtifa'an. Sebab kata irtifa'an tidak masuk, tidak bisa dimasukkan ke wazan af'alu. Sekali lagi, bahwa kalimat yang lebih dari 3 huruf, maka caranya adalah dengan memasukkan kata asyaddu, aktsaru, atau a'dhamu. Ini mirip dengan dalam bahasa Inggris, ya.
ketika kita membuat perbandingan dalam bahasa Inggris, degree, untuk kata-kata yang lebih dari 2 suku kata, biasanya kita tidak bisa menambahkan IR atau IS untuk superlatifnya, melainkan dengan kata more atau most. Misalkan kalau kita dalam bahasa Inggris itu big ya, itu kan satu suku kata, makanya bisa kita ubah untuk lebihnya itu, untuk komparatifnya itu menjadi bigger, kalau superlatifnya biggest. Tetapi kalau untuk kata beautiful, nah itu harus menggunakan kata more atau most ya, more beautiful atau most beautiful. Sama saja dalam bahasa Arab pun, maka kalimat-kalimat yang panjang seperti ini lebih dari 3 huruf menggunakan kata asyaddu, aktsaru atau a'dhamu ya. Al-haramul akbar, piramida yang paling besar, aktsaru irtifa'an. Aktsaru irtifa'an, lebih tinggi, min jami'i mabanil Qahirah, dibanding dengan semua bangunan-bangunan di Kairo. Nah, jadi isim tafdil ini ada dua, ada yang langsung menggunakan wajan af'alu, akbaru, gitu ya, contohnya a'la, afdalu, akramu, atau kalau lebih dari fi'il sulasi ya, bukan fi'il sulasi yang tam, yang sempurna 3 huruf, maka kita menggunakannya masdar sorihnya, dan sebelumnya menggunakan kata aktsaru atau asyaddu atau a'dhamu ya. Dan masdar sorihnya ini nanti dalam nahwunya atau dalam kedudukannya menjadi tamyiz ya. Wa yu'rabul masdar tamyizan mansuban. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari atau membahas tentang halatu ismi tafdil, keadaan-keadaan isim tafdil. Nah, keadaan isim tafdil ini ada 4 ya. Lismi tafdil arba'u halatin. Yang pertama, untuk isim tafdil ayyakuna mujarradan min al wal idhafah. Ada isim tafdil yang mujarrad, yang kosong dari alif lam dan kosong dari idhofat. Contohnya kalimatnya at-ta'iratu asra'u minal qitar. Pesawat terbang itu lebih cepat daripada kereta api. Nah, yang menjadi contohnya ini adalah asra'u. Anda perhatikan kalimat asra'u ini tidak ada alif lamnya. Yang kedua, asra'u ini pun tidak diidopatkan. Ya, tidak ada idopat. Maka wa fi hadhil halah yajibu ifraduhu wa tadhkiruhu wal itsyanu ba'dahu bil mufaddal alaih majruran bimin ya. Maka katanya dalam keadaan seperti ini wajib yaitu dimufradkan, jadi tidak ditasniahkan atau dijamakkan. Contoh di sini sebab mufaddalnya ini jamak ya, at-tairat. Tapi untuk isim tafdilnya asra'u saja, tidak mengikuti kepada at-tairat. Kenapa? Karena ini tidak ada alif lam dan juga tidak diidopatkan. Nah, terus ini harus tetap asra'u, tidak menjadi sur'a ya, tidak dimuannaskan. Setelah itu ba'dahu wal itsyanu ba'dahu bil mufaddal alaih, dan untuk mufaddal alaihnya itu didatangkan majruran bimin, dia itu harus dijarkan dan ada kata min sebagai perbandingannya ya. Di sini ada 2 contoh, kita urut dari awal. At-ta'iratu asra'u minal qitar, at-ta'iratu asra'u minal qutur. Nah, ini tidak ada perbedaan. Yang pertama menggunakan asra'u saja, yang kedua pun sama, asra'u. Dan kedua-duanya itu dalam keadaan ifrad ya, mufrad dimufradkan dan mudzakkar gitu ya. Selanjutnya yang kedua ayyakuna mu'arrafan bi'al.
Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu mujarrodan min al ya. Ini tidak ada alif lamnya. Kalau yang kedua ini mu'arrafan bi'al, ada alif lam ya. Wa fi hadhil halah yajibu mutabiqatuhu lil mufaddal. Maka wajib memutabakohkan, menyesuaikan dengan mufaddalnya. Wala yadhkurul mufaddal alaih, dan tidak menyebutkan mufaddal alaih. Contoh kalimatnya al-akhul akbar zakiyun. Jadi di sini tidak ada mufaddal alaih. Anda ingat di sini adalah mufaddal, ini isim tafdil. Zakiyun itu bukan mufaddal alaih, melainkan ini jadi khobar dari mubtada ini ya. Al-ukhtul kubra zakiyatun. Nah, karena kewajiban untuk mumotobakoh atau menyesuaikan dengan mufaddalnya, ketika al-akhu mudzakkar, al-akhbar mengikuti terhadap al-akh, isim tafdilnya ini. Ini mudzakkar mufrad, ini pun mudzakkar mufrad. Al-ukhtul kubra zakiyatun. Ini muannas mufrad. Al-kubra, maka tadi itu muannasuhu kalau akhbar jadi kubro. Ini menjadi sifat dari al-ukht. Al-akhwatul kubrayatu zakiyatun. Ya, saudari-saudari yang paling besar itu zakiyatun, cerdas-cerdas atau pintar-pintar. Atau kita lihat pada contoh berikutnya yang tasniyah ya. Ittafaqat ad-daulatanil udmayani. Udmayan dari udma, karena ad-daulatan itu dua ya, dua negara. Nah, makanya di sini pun ditasniyahkan. Jadi daulatan itu muannas tasniyah ya, perempuan jenisnya muannas, dan ini tasniyah. Maka ini pun sama, al-udmayani. Nah, begitu ya. Nah, ini berarti untuk keadaan ini adalah bagi yang isim tafdilnya itu adalah mu'arrafan bi'al, yaitu dengan dima'rifatkan ada alif lam, dan ini posisinya itu adalah sebagai sifat dari mufaddalnya. Selanjutnya ayyakuna mudhafan ila nakirah. Ada keadaan isim tafdil itu sebagai mudhaf bagi mudhaf ilaihnya yang nakirah. Wa fi hadhil halah, maka dalam keadaan ini yajibu ifraduhu wa tadhkiruhu ala ayyutabiqal mudhaf ilaihil mufaddal. Anda perhatikan dalam keadaan isim tafdil yang menjadi mudhaf kepada mudhaf ilaih yang nakirah, wajib mufrad dan mudzakarnya. Mirip dengan keadaan yang pertama ya. Nah, kita lihat contohnya, boleh yang ini sama saja ya. Al-kitabu afdalu shadiqin. Anda perhatikan di sini afdalu ini menjadi mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Shadiqin. Dan mudhaf ilaihnya itu dalam keadaan nakirah. Di sini tidak ada alif lam. Al-kitabu afdalu shadiqin. Anda perhatikan juga yang kedua, al-kitabani afdalu shadiqaini. Karena ini tidak ada alif lam, maksudnya dia itu adalah sebagai mudhaf ya. Karena di sini itu sebagai mudhaf dan mufaddal alaihnya itu sebagai mudhaf ilaih dan dalam keadaan nakirah, maka ini wajib dimufradkan dan dimudzakarkan. Jadi tidak ada perubahan, mau mufrad untuk mufaddalnya, mau tasniyah, mau jamak, tetap aja di sini mufrad dan mudzakkar. Al-kitabu afdalu shadiqin, al-kitabani afdalu shadiqaini, al-kutubu afdalu asdiqai. Nah, itu untuk bentuk ketiga ya. Selanjutnya untuk bentuk keempat,
ayyakuna mudhafan ila ma'rifah. Ada kalanya isim tafdil itu sebagai mudhaf pada isim yang ma'rifat. Berbeda dengan yang ketiga tadi ya. Wa fi hadhil halah yajuzu fihi al-mutabaqah wa adamuha. Dalam keadaan ini boleh menyesuaikan dengan mufaddalnya atau tidak menyesuaikan. Contoh kalimatnya, antuma afdalu annas. Nah, atau antuma afdola annas. Nah, yang bawah aja lah biar gampang. Antuma afdolun nas atau antuma afdola annas. Kalau dibaca sekali kan berarti antuma afdolan nas. Anda perhatikan di sini annasnya ini sebagai mufadhal alaih dalam keadaan ma'rifat ya. Dan afdolu ini sebagai mudhof, annasi sebagai mudhof ilaih dalam keadaan ma'rifat. Maka di sini untuk isim tafdilnya boleh uh, menyesuaikan dengan mufadhalnya, boleh tidak. Yang ini kan tidak menyesuaikan dengan antuma, tetapi contoh yang ini adalah menyesuaikan kepada antuma. Jadi boleh kita memilih ya. Antuma afdolun nas atau antuma afdolan nas. Contoh kedua, antum. Ini dengan domir mukhatab yang jamaknya ya. Antum afdolun nasi. Atau antum afadilun nasi. Jadi boleh dua-duanya ya. Boleh pakai afdolu atau afadil. Kenapa? Karena mufaddal alaihnya dalam keadaan ma'rifat. Gitu ya. Antunna afdolun nasi atau antunna fudlayatun nasi. Nah, jadi kita boleh memilih salah satunya. Kenapa? Karena mufaddal alaihnya adalah isim ma'rifat. Para pencinta bahasa Arab sekalian, kita simpulkan pembicaraan kita untuk membuat isim tafdil ya, untuk membuat perbandingan. Yang pertama, kalau dia terbuat dari fi'il tsulasi, maka tinggal memasukkan kepada wazan af'alu. Contohnya Zaidun afdalu min Amrin wa akramu min Khalidin. Kalau kalimahnya itu lebih dari 3 huruf ya, maka tinggal memasukkan sebelumnya itu kalimat aktsar, asyaddu atau a'damu, dan untuk yang menjadi isim tafdilnya ini dibuat dari masdar sorih ya, dan nanti dinasabkan karena ini menjadi tamyiz. Al-haramul akbar aktsaru irtifa'an min jami'i mabanil qahirah. Itu untuk cara pembuatan isim tabdil. Nah, keadaan-keadaan isim tabdil ada 4 bentuk. Yang pertama adalah bahwa isim tabdil tersebut ini adalah tidak adanya alif lam di awalnya di sini. Juga tidak diidopatkan. Artinya di sini adalah perbandingan murni ya, lebih. Nah, kalau seperti itu, maka mufaddal alaihnya itu harus dimajrurkan dengan min. At-ta'iratu asra'u minal qutur. Nah, bentuk yang kedua, bagaimana kalau isim tafdilnya pakai alif lam? Maka ini harus mutabaqah kepada mufaddal. Al-ukhtul kubra dzakiyatun. Al-akhul akbar dzakiyun. Gitu ya. Bentuk ketiga atau keadaan ketiga adalah ketika isim tafdil ini diidopatkan kepada mufaddal alaih yang nakiroh. Maka di sini wajib mufrad dan mudzakkar. Al-kitabani ini dua afdalu shadiqaini. Keadaan keempat adalah ketika isim tafdil ini diidopatkan, dia menjadi mudhof dan mufaddal alaihnya itu dalam keadaan ma'rifat,
boleh dalam keadaan mufrad mudzakkar atau menyesuaikan dengan mufaddal alaihnya. Antum afdalun nasi atau antum afadilun nasi. Para pencinta bahasa Arab sekalian, mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami, bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.